Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang lagi di Well Talk hari ini bersama saya dengan Jo Chang dari Business Event dengan kolaborasi bersama Rally dan juga Expo. Hari ini kita kedatangan seorang teman yang sangat inspiratif, seorang dokter dari industri kopi juga. Wah, ini akan menarik. Halo, selamat pagi, Dokter Niko. Halo, pagi Apa Pak Jo. kabar? Baik, alhamdulillah, baik, baik. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol nih dengan Dokter Niko mengenai Wes. peran penting kopi dalam industri wisata kesehatan Indonesia. Oke, topik menarik, tapi karena saya fanatik kopi, nanti mungkin tolong dicegah kalau saya terlalu banyak ngomongin. Justru kita mau dengar banyak dok dari Dokter Niko hari ini. Kalau saya lihat Dokter Niko kan punya background yang menarik nih. Ya dari industri medis, lalu juga saya lihat ini sebagai founder dan kepala divisi koperasi dan investasi kopi. Jadi saya pikir ini wah apa ya, akan sangat insightful nih Dokter Niko ini. Kalau kita udah bicara mengenai dari sisi medisnya, kita bicara dari sisi kopinya, karena kopi sendiri di Indonesia kan potensinya sangat besar ya dok ya. Besar, besar. Nah, mungkin kalau boleh saya mulai dengan mau kenalan dulu nih Monggo. sama Dokter Niko. Dok, cerita dong background-nya kenapa bisa ke kedokteran, terus juga bisa ke kopi dok. Oh, oke. Itu awalnya karena saya ini karakternya SKS, Mas Jo. Sistem kabut semalam. Gimana? Sedangkan di kedokteran, ya kan, itu kan bukunya kalau nggak tebal namanya bukan buku textbook dong, ya nggak sih? Betul. Pada sebuah waktu ekstrim, saya pernah godok kopi tuh, satu centong gitu ya, satu panci kecil gitu, untuk saya bertahan semalaman. Bertahan Pak, sukses saya bertahan Pak semalaman. Semalaman saya bertahan baca, tapi karena kemudian saya overdose kopi, pagi-pagi tetap aja saya dapat C. Dapat apa dok? Dapat C juga, Lucu juga. karena saya overdose kopi. Tapi bangun, semalaman saya bangun, saya baca, pagi-pagi saya tremor, dan saya hangover. Hasilnya tetap C. Tapi dari situ start saya suka kopi gitu. Saya pikir kopi hal yang menarik, dan ternyata setelah berapa lama kemudian saya belajar sedikit-sedikit mengenai kopi, kopi kan relaxing agent juga. Gitu. Membantu kita lebih relax, membantu kita lebih kreatif gitu. Selama nggak overdose. Kalau overdose hasilnya kayak saya tuh, semalaman satu panci kopi, pagi-pagi tremor, hangover gitu. Hasilnya jelek juga. Nah, habis itu diajak join deh sama Mas Ronald ke kopi, ngomongin kopi. Memang setelah kebanyakan waktu kalau saya di teman sama komunitas kopi lebih banyak bicara mengenai gimana sih kita mau ngangkat industri kopi, petani kopi, wisata kopi gitu. Yang sekarang lagi saya banyak bicarakan adalah bisa nggak sih kopi sebagai fitofarmaka? Bukan hanya kita sudah tahu kafein itu punya manfaat medis ya. Di beberapa obat dipergunakan sebagai penguat. Contohnya kalau kawan-kawan sering lihat Panadol gitu kan, Panadol ekstra itu menggunakan kafein. Kalau saya boleh, sorry jadi nyebut merek nih. Ada obat-obat obat-obat anti analgetik lain yang menggunakan kafein juga sebagai penguat gitu. Nah, yang sering saya bicarakan sekarang adalah bisa nggak sih sebetulnya kopi masuk sebagai fitofarmaka? Gitu. Itu ceritanya Pak Jo. Oke, menarik, menarik. Nah, kalau Kokopi sendiri itu kapan sih berdirinya dok? 2018. Kita mulai start ngobrol 2017, akhirnya jadi itu di 2018. Secara komunitas kami punya 1.800-an teman di situ. Oke, besar ya? Anggota besar.
teman ngobrol kopi, apa sih yang nggak rame kalau soal kopi ya kan? Kalau udah sama kopi, apa sih nggak enak, nggak seru Uh, ngobrolnya ya. saingannya cuma wine sih, Pak Jo. Ya kan? Antara dua, yang Antara satu dua. bikin lebih chill, yang satu lagi lebih seru ya. Terus gitu, apalagi. Nah, terus waktu pas ngumpul-ngumpul, waktu pas mulai mulai founding Kokopi ini, awal ceritanya tuh visi misinya apa sih, Dok? Pada intinya waktu saya ditarik ke kopi gitu adalah pemberdayaan. Oke. Pemberdayaan mengenai petani kopi, pengusaha kopi, gitu, kopi Indonesia, lebih di pola itu, pemberdayaan petani kopi, prosesor, hingga ke warung-warung kopi, gitu. Hmm. Kalau dilihat dari jumlah peminum kopi, saya masih baru belajar nih, Dok. Saya biasa minum kopi itu belum bisa dinikmati, masih minumnya glek-glek gitu ya. Baru belakangan ini ada beberapa teman-teman yang ngajarin saya, oh cara minum kopi itu harusnya begini, dinikmati, ada bedanya. Jadi saya masih baru belajar. Um, Peminum kopi sendiri atau kan ada beberapa level ya, Dok ya, ada peminum kopi, ada penikmat kopi ya. Nah, seberapa besar sih, Dok, pasarnya atau marketnya di Indonesia ini? Oh, 2017 sendiri kan kita adalah produsen kopi terbesar nomor 4 dunia kan. Hmm. Saat pandemi, di mana Starbucks mulai tutup di banyak negara, di kita mereka membuka mungkin di atas 100 cabang baru. Hmm. Kelas Starbucks tuh, yang kopinya 60.000 Pak. Iya. Ya, tapi kita juga bisa melihat bahwa banyak warung-warung kopi kecil yang teman-teman barista bikin gitu, yang bermunculan juga gitu kan. Setuju. Nah, itu memperlihatkan bagaimana kegandrungan kita dengan kopi gitu. Sebagai produsen nomor 4 dunia, seharusnya kita bisa di sisi lain ya, di sisi lain selain kita produsen nomor 4 dunia, tapi kan 70% 80% pengusaha kopi kita, petani kopi kita adalah bukan produsen ya, bukan pada skala produksi ya, bukan pada skala plantation ya, Hmm. bukan pada skala pabrik gitu, tapi skala petani gitu kan. Yang Bukan. sayang yang sayangnya juga plus minus ya. Hmm. Plusnya nih kalau mau jadiin desa wisata eksotis tuh. No. Ya nggak sih? Betul. 1.500, 1.600 mdpl gitu kan. Suhu 17 sampai 23. Happy kan orang datang ya. Betul. Seru Iya, melihat ini seru. prosesnya seperti apa. Iya, itu seru. Tapi di sisi lain kemampuan mereka melakukan pengolahan dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi juga rendah. Atau pola Hmm. penanaman juga masih kurang bagus, sehingga pada waktu sehingga mereka tetap kalah dari sisi harga, tetap akan kalah dibandingin teman-teman yang sudah pada skala plantation. Nah, itu yang selalu jadi menarik dari sisi kopi. Tadi nanya Pak Jo nanya berapa besar pasarnya, at least kita bisa lihat kita produsen nomor 4 terbesar dunia kok gitu. Pada saat yang lain turun, pasar kopi kita naik kok gitu. Iya. Pasar kopi kita naik ke 20-30% kok. Orang stres minum kopi kok gitu. Dan itu proven gitu. Kenapa orang stres minum kopi itu proven. Secara medical it's proven gitu. Selama dalam dosis yang terkontrol ya. Dalam kadar yang pas ya, Dok ya. Yang pas sama seperti wine Mas Jo Kalau ya seperti kan. wine, kapan sehat begitu lewat beda itu goyang tuh. Musiknya udah ganti ya kan. Musiknya udah ganti. Nah, tadi Dr. Niko ngangkat menarik nih. Industrinya atau industri apa marketnya naik sekitar bisa dibilang 2 digit ya, Dok ya, di saat-saat pandemi. Apalagi di rumah, orang makin juga situasi stres dan lain-lain. Apa sih, Dok, yang tadi kalau tadi dokter juga menyampaikan ada perbedaan nih, yang tadi di levelnya apa produksi yang skala besar sama yang skala kecil. Mereka nggak bisa menang karena pastinya volume ya, Dok ya. Tapi apakah standarisasinya juga beda nih? Ya, jadi pertama bukan sekedar volume sih Mas Jo.
konsistensi. Oke. Konsistensi dari produk yang dihasilkan juga masih kurang, ya kan? Bahkan kapan mereka harus memanen itu kadang-kadang nggak pas. Bagaimana mereka melakukan roasting itu juga masih kurang gitu. Terus tadi balik ke soal standarisasi itu juga tidak bagus gitu. Sehingga harga kopi mereka rendah. Nah, yang menarik adalah banyak teman-teman LSM atau malah pengusaha asing turun ke level petani, Mas. Turun ke level petani, mereka yang bantu standarisasi, hasilnya adalah di pasar mereka tinggi. Ya kan? Petaninya juga memang stabil sih, lebih stabil. Namun tentunya yang diharapkan adalah pemerintah juga melihat dan membantu petani kopi untuk masuk pada standar yang sama baiknya sama petani Brazil. Gitu. Mereka tahu cara manennya, cara nanamnya, bagaimana kemudian mengemasnya, gitu, bagaimana kemudian mengekspornya, kemudian standar tadi bisa sama dalam 1 ton tuh standarnya sama gitu. Itu kan sesuatu yang butuh pelatihan. Betul. Kalau standarnya beda-beda, akan susah buat satu brand untuk menjaga Oh iya, konsistensinya juga. pasti. Itu berarti itu yang menjadi salah satu alasan mungkin potensinya belum optimal ya, Dok ya. Oh iya. Bayangkan gini, kalau aja, let's say gini, Mas Yo punya kopi, punya plantation ya, Malabar, Gunung Halu misalnya gitu ya. Itu bisa di tracing hingga ke end customer. End customer kalau scan misalnya gitu ya, scan Anda punya QR, bisa tertracing tuh, perkebunannya mana, prosesornya mana, penjualnya siapa. Jadi buat si penikmat kopi ini clear gitu. Oke, ini dari plantation-nya Mas Jo di Malabar. Oh, ini tuh rasanya. Oh, note-nya begini. Oke, gue kenal nih rasanya. Gitu. Itu quality yang ingin kita kejar gitu kan. Bagaimana specialty kopi berdasarkan geografiknya bisa konsisten, bisa muncul di situ. Kita punya brand yang kuat pada masing-masing wilayah. Let's say Aceh aja. Misalnya gini, Papua. Papua punya kadar kafein yang kuat gitu ya, yang bagus, yang mungkin kita harus jelaskan sebagaimana wine, Mas Jo. Oke, note-nya begini. Oke, aftertaste-nya tuh ini ya, gitu. Oh, ini kalau mau, oke, tapi kalau gua punya mah, oh berarti Arabica deh, gitu. Mana yang light? Oh gini, gua mau Gunung Halu deh, gua mau double wash deh, gitu. Gue pengen rasain kopi tapi lambung gue nggak kena. Itu sesuatu yang orang harus tahu gitu. Orang harus tahu cara memilihnya. Atau enggak, gue nih karakter yang strong. Gue mau yang kafenya nendang. Oke, gue mau Papua deh. Tapi oke, kalau Papua gue cuma bisa sebetulnya sekian gram sehari. 3 cup sehari. Kenapa? Habis itu ya goyang juga gitu. Kok jadi gini ya gitu kan. Itu hal yang apa ya? Gimana caranya itu kemudian orang bisa memilih dengan gamblang, dengan mudah, edukasi tadi gitu. Gimana caranya? Oke, standar kita sama. Kalaupun tadi misalnya, let's say kopi Gunung Halu dibawa ke Amsterdam, begitu di scan tracingnya jelas, oke ini asalnya dari Indonesia, dari Gunung Halu di kota ini di Jawa Barat misalnya. Standarnya sama. How to-nya itu yang masih panjang tuh Mas. Ini saya jadi ini refleks saya ke membawa pikiran saya ke waktu diskusi dengan teman-teman dari Hutton Wine. Kita bicara wine, ini exactly apa yang tadi dokter bilang. Ini saya jadi kebayang nih. Ini akan seru banget kalau misalnya tadi apresiasi kopinya jadi baik sekali ya. Kalau tahu ini keluaran dari kapan, ini dari produksinya dari mana, terus seasonnya kapan, proses roastingnya gimana.
Yes. dikelolanya seperti apa. Jadi menarik tadi dokter bilang, oh saya tahu nih kalau lagi moodnya swingnya gimana, saya mau kopi yang kayak apa. Jadi punya koleksi kopi yang cukup banyak. Sama seperti wine kolektor ya, dia mau minumnya, oh saya mau minum Shiraz kapan, saya mau minum yang sweet wine-nya kapan, rose wine kapan, terus di-combine-nya kolaborasinya sama apa, jadi supaya optimal. Persis. Ini sebetulnya bisa seperti itu ya, harusnya. Bisa, bisa. Jangan kayak waktu kuliah kan, cari wine yang paling murah. Mana yang lagi diskon ini? Itu aja pokoknya. Kebutuhannya beda ya dok ya. Balik ke situ. Tapi bener. Cuma memang bayangin ini sebuah testing room ya. Testing room, ya nggak ditanya. Pengennya apa sih? Oke, pengennya tuh rasanya earthy. Apa sih earthy gitu? Rasanya kayak gini. Oke, maunya earthy. Oh, maunya fruity. Oke, aftertaste-nya mau apa ini? Oke. Nanti si baristanya bisa, boleh nggak gue kasih suggestion 3 pilihan. Ini gitu. Tapi sama seperti wine gitu kan. After testing satu kopi kita harus netralisir dulu gitu. Kalau enggak sama-sama aja ujungnya gitu kan. Rasanya hilang. Hilang. Selesai gitu kan. Sama seperti wine, gitu waktu kita mencium baunya, ya kan. Habis itu bersihin dulu, gitu. Bersihin dulu. Baru kita nyium lagi, kalau enggak sama aja. So kenapa tadi saya waktu Anda bicara sebelum ini wine menarik nih karena mirip sebetulnya gitu. Nah, yang seru lagi. Kalau bicara kopi ya, kalau kita bicara wine coffee. Wine coffee kan bukan wine, dia kopi yang difermentasi gitu. Ada kawan yang memproduksi coffee wine, enak banget, base-nya gayo. Begitu dibuka botolnya, baunya Mas Jo, itu udah, ini enak banget ya kopi. Tapi emang kita nggak boleh minum lebih dari segini. Begitu lebih, goyang lagi kan. Kepala kok begini lagi ya rasanya ya, minum air putih yang banyak. tapi itu harus diekspos gitu. Ada teman yang bikin lagi base-nya Malabar, wine coffee, nggak se-strong yang Aceh, tapi dia rada alkoholik gitu, rada sedikit beralkohol. Karena proses fermentasinya, itu dia selalu kasih tahu, ini ada kadar alkoholnya sekian persen. Memang nggak besar, tapi dia akan kasih tahu ini ada kadar berkadar alkohol. Beda tuh Mas Jo, testingnya. Jadi kalau kita bicara wine coffee, mungkin jadi lebih mirip lagi ke wine gitu. Nah, yang sekarang sudah mulai dikerjakan nih sama Starbucks. Wine coffee tadi itu sangat cocok waktu kita pakai apa yang hidrogen tuh, dingin banget kan? Betul. Nah, itu cocok banget. Jadi baunya, taste-nya tuh langsung muncul gitu. So, mirip kan sama wine? Iya. Dokter menjelaskan begini saya jadi excited gitu untuk explore. Wah, ternyata banyak banget ya. Banyak. Kalau mau mendekat ke arah wine tadi, kejar wine coffee. Beberapa daerah tuh strong banget hasilnya selama si prosesornya memang jago. Itu begitu dibuka, waduh enak, ini wine coffee. Ini gayo nih. Ini Malabar nih. Di Indonesia gitu, udah ada itu diproduksi di Indonesia kah? Indonesia. Tapi kekurangannya balik lagi. Kalau saya tanya, bos, gue mau lagi dong wine coffee lo. Waduh, sorry lagi nggak produksi. Wah, susah nih. Seasonal jadinya ya. Seasonal. Kalau kita yang penjual, seasonal nih, lebih mahal nih. Ada aja pokoknya. Eksklusif ya, adanya cukup pada saat ini aja nih. Tapi sayang ya dok ya, kalau kita lihat artinya kalau ini nggak jadi satu konsistensi, dan akhirnya nggak bisa, mungkin tadi dijualnya, kalau kita bicara bisnisnya, dijualnya bisa tingginya cuma sedikit aja, artinya cuma satu periode tertentu. Begitu orang mulai menikmati, saya mau beli lagi, oh maaf udah nggak ada, dan akhirnya lupa, nanti harapannya itu harus edukasi ulang lagi supaya jadi ada marketnya lagi gitu ya. Nah,
saya jadi pengen balik lagi sedikit ke arah kopinya. Dok, boleh cerita nggak lebih jauh lagi nih, kopi aktivitasnya apa aja sih? Oh iya, eh pada kebanyakan kami punya activity itu mempromosikan tadi petani kopi, anggota kami gitu. Kemudian mendorong teman-teman berkembang, mencari pendanaan gitu, mencari market bersama. Sebetulnya pada ujungnya harapannya adalah kita punya big data untuk kopi. Oke. Gitu. Big data tadi harapannya bisa menjadi tracing ya, dari ujung ke ujung. Dan harapannya kemudian saat kemudian orang mencari mengenai specialty kopi, kita bisa mengarahkan ke petani, sekelompok petani tertentu, atau prosesor, atau apapun itu. Kegiatannya lebih di sana. Bagaimana mempromosikan kopi Indonesia, bagaimana kemudian menggabungkan dengan marketnya, bagaimana kemudian menggabungkan dengan pemodalnya. Gitu. Oke. Jadi bisa dikatakan, apakah bisa dikatakan ini membangun memperbaiki ekosistem kopi industri yang ada? Ya, mimpinya begitu sih, Mas Cu. Oke. Ini kan seperti Mas Cu sudah tampilkan, event kopi itu lebih bicara soal market, kan edukasi kopinya, kopi village-nya untuk kontrak jangka panjang dan lain-lain. Dari kopi yang sekarang kami lagi dorong adalah bagi pemodal masuk ke area kopi. Teman-teman yang punya startup untuk petani, bukan hanya bicara mengenai produksi pertanian, tapi juga bicara mengenai petani kopi. Oke. Ini membuka wawasan saya nih, Dok. Karena mungkin sebelumnya karena saya nggak ngerti mengenai kopi dan saya sering bikin event yang unik, saya cuma kepikirnya adalah coffee brewing class, ada barista class yang sudah jalan. Tapi begitu tadi ngobrol sama dokter, kayaknya ternyata banyak ya yang belum dieksplor. Kalau kita nanti korelasinya dengan industri wisata, kita belum eksplor mengenai coffee plantation tour yang nanti juga menunjukkan gitu ya, menunjukkan prosesnya seperti apa, kebunnya seperti apa. Terus tadi waktu dokter bilang ada wine coffee, gimana processingnya, nggak bisa ngeliat langsung. Kayaknya banyak banget ya, Dok ya. Terus belum lagi ada, sekarang ini udah kegiatan coffee tasting belum, Dok? Sudah ada juga ya coffee tasting. Sudah. Apakah ada kalau kemarin itu saya ngobrol ada wine education class. Jadi udah mulai dibagi, kan ada si levelnya sampai sommelier, terus ada berapa certified ini ya, certified tester dan lain-lain. Kalau coffee gimana sih, Dok? Pada dasarnya sih mirip sih, Mas Yu. Pada dasarnya mirip, tapi tidak sesophisticated wine. Gitu. Let's say kita bicara kopi testing, let's say kita bicara cupping gitu ya. Ada yang jago-jago, udah tahu, oke, ini kopi ini, oke, ini Sumatera, oh Sumatera Gayo misalnya, oh ini Jawa, oh ini dari Papua. Gitu. Tapi untuk mengemas produk kopi tadi se-elevated sebagaimana wine itu belum ke sana. Gitu. Karena ini sudah lebih bagus. Artinya begini, dibandingin berapa belas tahun lalu di mana kopi dianggap sebagai produk generik dan standar, ya kan? Ya enggak, yang kemudian ya udah harga satu cup itu 2.000 perak. 5.000 deh. Ya enggak sih? Sekarang udah beda gitu. Harga kita tuh sudah 13.000 paling murah, 18.000 lah. Pada yang kelas-kelas tinggi 40.000, 60.000 orang akan beli dengan happy. Tapi apakah orang bisa membedakan rasa kopinya? Enggak. Mari kita bertaruh. Average people datang ke sebuah kedai lah ya, sebuah kedai kopi branded. Kasih sama-sama, kalau kita mau rada kurang ajar, kasih cappuccino gitu ya. Satu kopi yang A, satu kopi yang B.
Kerasa nggak? Belum tentu kerasa. Ya udahlah kita sama-sama kasih americano. Dia suruh pilih mana yang mau dia pilih gitu. Itu baru kelihatan. Tapi beda banget kalau bicara sama wine. Betul nggak, Mas? Betul, betul. Orang datang yang suka sama wine, dia udah tahu dia mau apa. Gue mau white dong. Gue mau red wine dong. Gue mau yang ini dong gitu. Beda kan? Not that elevated gitu kalau soal bicara soal kopi. Ya, kita sudah jauh naik, tapi belum sebagaimana wine tentunya. Tapi kalau tadi obrolan saya ke Anda, mungkin nggak sih kita ke arah sana? Menurut saya sih ada kesempatan loh, Mas Yo. Kalau kita bicara kopi. Ada peluang di sana. Iya nggak sih? Setuju, karena tadi yang dokter bilang, waktu kita pilih wine, kita udah tahu kan, white wine, red wine. Di kopi, koreksi saya kalau saya salah ya, apakah ini Arabica? Ya, Robusta. Robusta. Tapi tadi dokter waktu kasih gambaran, oh ya mintanya cappuccino atau yang lainnya deh. Ini kita nggak tahu dan kita nggak peduli mungkin ya. Dan kita nggak bisa ngerasain juga. Yang ada mungkin kebanyakan karena kopi kan diminumnya juga bukan penikmatan, cuma ada yang ngikutin tren juga ya dok ya. Saya beli terus campur es, ditaruh, saya cari wifi-nya. Oh iya betul. Dan akhirnya udah hilang gitu kan. Kopinya di mana? Oh yang penting masih ada sisa kafein. Benar. Tapi itu sebenarnya kita jadi nggak apresiasi kopi dengan sebenarnya gitu ya. Yes. Yes. Kalau saya sih selalu mengencourage teman-teman adalah datang ke slow bar coffee-nya gitu ya, yang isinya adalah plunger gitu, disaring aja atau paling jauh juga Japanese yang ice gitu ya. Ngobrol sama baristanya, kenali kopi yang diinginkan gitu. Berikutnya tanya sama dia, baristanya happy kok. Gue mau yang kemarin ini dong. Gue mau gayo dong, gue mau kintamani dong, gitu. Kalau lebih dalam lagi nanti kawan-kawan akan tahu kok. Gue mau, gitu. Produsennya si ini, ada nggak? Lu lagi punya barangnya nggak? Karena ternyata beda loh Mas. Gimana cara mereka ngerosting, gimana cara mereka processing, hasilnya tuh keluarannya beda. Gitu. Tapi udahlah kita nggak usah sampai sana. At least saya selalu mendorong kawan-kawan, okay, nice to have cappuccino, okay, I have latte, okay, apalagi pakai sirup, udah nggak usah ngomongin kopi ya, ngomongin karamel aja. Sempetin datang ke slow bar kopinya, lihat kopi-kopinya gitu. Di awal-awal mungkin nggak terlalu tahu apa bedanya, tapi lama-lama kita belajar kok. Kita tahu kok, oh ini rasanya ini ya. Oh si ini taste-nya begini. Oh ini toh yang namanya fruity gitu. Oh ini toh yang namanya earthy gitu. Oh oke, gue suka yang ini. Nah itu fun part-nya di sana Mas Jo. Ini kalau kita bicara mengenai kopi tadi dok, waktu kita testing gitu ya, earthy, taste, dan yang lain-lain, itu apakah sebaiknya ada pemandunya apa enggak sih dok? Di awal-awal sebaiknya ngobrol sama barista. Harusnya si barista akan lebih tahu. Gitu walaupun sorry nih, kadang-kadang ada beberapa barista yang ya suka aja sih ngeracik kopi, tapi kalau ditanya belum tentu bisa juga gitu. Ya, dan bukan pecinta. Bukan pecinta. Bahkan di satu brand kopi besar, kalau saya datang ke sebuah mall, saya akan cari tuh, situ masuk nggak? Oh ada tuh, gue mau dong gitu. Kadang-kadang saya iseng, Pak mau apa? Lo racikin deh, lo campur deh, lo apain kek? Ntar lo cas tinggal gue. Surprise me lah judulnya. Nah itu dia bisa tuh, gue suka banget orang. Apa nih? Cobain dulu, doyan nggak? Doyan, oke. Dalam hati, sialan mahal. Ya udahlah. Tapi aneh, fungsinya barista itu jadi kayak bartender ya? Yes. Dan mixologist, bos. Dan bartender itu punya loyalis kan? Yes, betul. Persis. Dia bikin bisnisnya jadi terus berkembang karena dia tahu, dia akan bisa selalu surprise me with new taste, new experience gitu ya. Benar.
Karena begitu gue datang siangnya ya kan, gue mau campuran gini-gini, gue datang lagi ke situ, beda nih. Terus dia nanya, tadi pagi saya baristanya ini, oh udah pulang pak, pantesan lah hati, sama mahalnya, malas gue, Mahalnya sama, rasanya beda ya. rasanya beda. Tapi kalau gue mau nanya nomor telepon kan gak enak. Baristanya cewek, ntar dibilang gue nggak hit dia kan, nggak oke banget kan. Padahal gue cuma mau tahu kapan lo masuk, gue mau beli kopi pas lo lagi masuk gitu. Takutnya jadi modus ya. Jadi modus. Modus Oke. enggak kok, itu kopi doang kok, bukan modus. Nah, kopi sendiri lagi-lagi bikin comparison sama wine gitu ya. Yes. Pengen lihat gitu seberapa jauh sih wine sama kopi ada perbedaannya. Waktu dia di harvest, waktu masa panennya itu hasil kopinya akan beda nggak? Beda. Di season beda, di waktu beda. Oke. Bicara green bean beda gitu. Cuma sekali lagi institut kopi sendiri harus kita bangun sih. Sehingga tadi kalau kita bicara wine kan sudah clear nih Mas Tio. Ya kan? Udah clear nih pokoknya mau pakai buku panduan juga jadi deh kalau wine. Betul. Udah rapi, Udah rapi. Udah tertata. Kalau kemudian Mas Tio mau buka itu mengarahkan ke sana masih open banget tuh. Mesti kolaborasi kalau gitu dok, nggak bisa sendirian. Kan saya bilang tadi, kalau saya fanatik, jadi tolong jangan ngomong sama saya. Pokoknya semua buat saya enak. Bisa bias dok ya. Bisa bias, bener. Wah, ini menarik nih. Balik ke wisata kopi nih, gantian. Ya, Coba, betul. gini bayangin begini. Scene-nya adalah, ya kan, perkebunan kopi kan 1.500 sampai 1.600 mdpl, 1.000 lah paling rendah gitu ya. 1.500 sampai 1.600, suhu 17 sampai 23, dingin kan, enak ya nggak sih? Ya nggak sih? Kita datang ke situ, nginep di sebuah villa. Pagi kita ikut proses panen, ya kan? Menjelang siang kita roasting, ya nggak? Atau kita ikut pada proses bikin wine coffee-nya. Iya. Siang sebelum makan atau sesudah makan lah. Saya sih prefer sebelum makan ya, supaya paletnya nggak nyampur gitu kan. Hasil tadi roasting itu ditawarkan, diajak minum di situ. Gitu. Kalau wine mungkin besoknya kita bicara. Oke, besoknya ini loh Pak hasil olahan wine kemarin gitu. Wine coffee kemarin. Rasanya beda tuh Mas Ju. Oke. Oh ini ya. Di sisi lain, kopi kan relaxing. Betul. Kopi itu sebetulnya masuk seolah-olah quote unquote doping. Dia memberikan relaxing, punya relaxing agent. Ya nggak sih? Jadi proses pengalaman experience tadi ditutup dengan menyeduh dan minum kopi, dan kemudian si private baristanya mengajarkan apa sih bedanya, kemudian pakai plunger, pakai aeropress. Oh ini toh, oh ternyata testingnya beda ya. Pakai aeropress tuh hasilnya begini. Oke. Oh iya, iya, iya. Berarti besoknya gue akan pulang dan membeli aeropress di sini. Gitu. Oh ternyata enggak, gue suka tubruk. Oke. Karena setelah 2 hari dia di situ, dia merasakan berbagai jenis kopi dan kemudian dia diajarkan bagaimana mengolah kopi pada jenis yang dia inginkan. Dia akan menemukan, oh iya gue suka ini nih, gue suka secara spesifik misalnya gayo pakai tapi aeropress aja karena feelingnya jadi begini. Gitu. Seru tuh menurut saya loh, sebagai penikmat kopi. Ini saya kebayang dengan scene tadi dok, ya experience yang bisa ditawarkan, bahwa trip mengenai kopi gitu ya, pengenalan terhadap kopi, jadi bisa digunakan juga bisa dinikmati oleh orang-orang yang baru mau mulai belajar, atau bahkan juga ada yang udah di levelnya advance. Tadi dokter udah bilang, oh
mungkin dari penanaman kopi, processing kopi, ada wine coffee fermentasinya karena harus nunggu, terus juga ada tastingnya, terus juga belum lagi bicara mengenai mixing. Yes, benar. Benar. Itu bisa jadi sebenarnya jadi satu paket program yang kalau kita bicara ini akan sangat menarik. Benar. Dan akan menarik juga buat wisatawan, nggak cuma wisatawan lokal, tapi juga wisatawan mancanegara. Oh, honestly Pak Jo, beberapa kawan sudah mulai tuh untuk teman-teman dari mancanegara ya. Mereka akan mengundang ke pabrik kopi mereka, memperlihatkan bagaimana mereka memproses si biji kopi tadi, gitu. Kalau mereka datangnya sore, kalau mereka datangnya malam, paginya mereka diajak ke kebun kopi, diperlihatkan bagaimana perkebunannya. Mereka kan biasanya sangat concern soal kesejahteraan petani lah, ya kan, soal bagaimana sustainability-nya, gitu. Prosesnya. Persis. Jadi beberapa kawan malah sudah bicara soal kopi sebagai tanaman yang membantu deforestering. Karena akar-akar kopi itu saling bertaut dan mengurangi erosi. Itu part yang harusnya kita bisa bicarakan. Oke. Jadi bukan hanya bicara kopi, tapi kita bicara lingkungan. Gitu. Ternyata tanaman kopi ini bisa membantu kita melawan deforestasi, gitu kan, kehancuran hutan, gitu, melawan erosi, gitu kan. Atau kemudian, oh ternyata kalau kita bawa pembeli dari luar negeri, oh petani kopi di sini ini, oh kenapa harganya lebih mahal? Kenapa? Karena petani sejahtera, karena sustain, karena penanaman kopinya tidak merusak, gitu kan. Dan kalau Mas Jo tahu, tanaman-tanaman pendamping kopi kan akan memberikan warna. Betul. Gitu. Kayak misalnya jadi lebih kaya ya. Persis. Kayak misalnya di Aceh gitu ya, teman-teman yang nanam gayo juga menanam jahe sebelahnya. Iya. Gitu. Nah, kemudian kita bisa mengedukasi juga teman-teman dari luar negeri. Oh ternyata petani di Indonesia itu bukan sejahtera, bukan hanya dari kopi. Oh dia nanam jahe, dari jahe dia dapat sekian. Oh oke. Apa sih bedanya kopi di sini? Oh oke, gini, si jahe ini tuh begini hasilnya ini. Tadi Anda bicara soal mixologis. Oke. Apakah kemudian nanti kita bisa definisikan, oh kalau kopi dengan tanaman pendamping jahe rasanya beda nggak ya? Kopi gayo yang dengan jahe, kopi gayo dengan tanaman pendamping yang lain. Itu hal yang bisa kita sampaikan ke mereka dan mereka coba rasakan sendiri. Gitu. Atau kalau mereka mau mix si jahe dan si kopi, gitu. Gimana sih takarannya sehingga rasa kopinya nggak hilang, terdominasi jahe. Gitu. Namun menghasilkan rasa kopi yang berbeda, gitu misalnya loh. Betul. Kayak gitu-gitu. Ya komposisinya harus pas karena kita tahu juga yang jadi tren kan kopi ginseng, ada kopi jahe, kopi kapulaga. Iya. Dan Indonesia kan kaya dengan rempah-rempah ya. Jadi bisa di mix-nya lebih banyak itu, ingredientnya banyak banget. Banyak. Misalnya ada kopi, teman-teman pengusaha kopi itu memanfaatkan bunga matahari sebagai anti hama. Oke, menarik. Ternyata biji matahari itu mengurangi osteoporosis, mencegah diabetes, membantu kesehatan kulit, gitu. Cuma apakah itu memberikan satu efek yang sebagaimana yang kita bicarakan sebagai obat herbal tadi, atau kita mau dorong ke arah fitofarmaka? Itu something yang harus kita buktikan gitu Mas Jo. Dan ini masih blue ocean. Masih blue ocean dan belum banyak dieksplor ya. Yes. Ini jadi satu inspirasi, harapan saya ini jadi satu inspirasi buat teman-teman yang memang di industri pariwisata, kalau melihatnya sekarang ini masih membuat jualan kopi gitu ya di saat pandemi, tapi ternyata kalau mereka mempersiapkan diri, sebetulnya mereka bisa mempersiapkan program-program yang berhubungan dengan kopi, karena itu experience-nya lebih ini bisa jadi sustainable juga gitu kan, program yang sustainable.
bahwa Indonesia udah kaya, tapi kita sering lupa kekayaan Indonesia yang Indonesia punya itu tidak dioptimalkan dengan Persis, baik. persis, persis, persis. Wah, banyak banget yang kita bisa kerjakan ini, Dok. Banyak, masalahnya cuma satu. Kita mau milih yang mana, Mas Cu? Betul. Kita mau mulai yang mana ya? Mau mulai yang mana gitu? Karena kita nggak bisa serakah juga. Nggak bisa. Bersamaan. Mau mulai yang mana? Bagaimana kita memulainya? Itu hal tadi banyak banget cabang yang mau kita ambil. Mau yang mana sekarang? Kuncinya cuma satu sih, Dok, kalau menurut saya. Ini pendapat pribadi. Harus kolaborasi karena kita nggak bisa menang. Kita nggak punya kekuatan di setiap elemen, gitu ya. Yes. Jadi ya kita harus kolaborasi sih. Persis, persis. Wah, ini jadi menarik banget. Kalau saya balik lagi, Dok, tadi kita bicara mengenai wisata, balik lagi ke wisata. Ini karena saya mau angkat, kenapa saya mau angkat kopi ini sebagai bagian dari pariwisata. Karena kita lihat potensi yang besar, penghasil kopi, salah satu penghasil kopi terbesar di dunia juga. Terus tadi site-nya banyak banget. Potensi kalau kita bicara ke desa wisata seperti yang dokter bilang, ini belum kita kelola. Ya kan? Ini udah setengah jadi nih. Daripada kita membuat satu desa wisata dari nol, tapi sebetulnya ini adalah potensi desa wisata yang sudah setengah jadi. Ya. Kalau kita kelola, kita nggak cuma bicara mengenai desa wisata, tapi kita juga membudidayakan kekayaan Indonesia, terus juga kita membantu para pelaku bisnis UMKM secara langsung, gitu ya. Jadi nggak kepisah-pisah, nggak silo, bisa barengan, dan juga bisa membawa Indonesia ke nama Indonesia akan jadi lebih baik lagi kalau kita bisa present atau menunjukkan standarisasi kopi yang lebih baik. Contoh gampang gini, anggap aja yang gampang deh, Ubud. Ubud kan punya desa wisata untuk kopi, iya kan? Wisatawan datang, minimal waktu dia menuju ke arah plantation-nya ada warung, ya kan? Warung itu kita bina, dia jadi barista, dia tahu sama kopinya. Dia bisa warung-warung di situ cara bikin kopinya sudah kita bina, ya nggak? Betul. Sehingga tidak menghilangkan taste-nya. Dia bisa perlihatkan di warung-warung sederhana itu presentasi yang bagus mengenai ini kopi apa sih, gitu kan. Dia sambil jalan ada makanan tradisional dia akan beli gitu. Kalau bisa kita arahkan di desa wisata tadi makanan tradisionalnya tadi yang Mas Jo sampaikan, yang cocok sama kopi gitu, nggak saling tabrakan. Iya, karena kalau nggak nanti palet kita kan bingung ya, apa sih mau kita rasain? Ya nggak, kalau digabungin sama ayam geprek sih beres, Mas. Selesai. Selesai, sisanya pedas doang. Atau yang lain, ya kan? Oke, oh ternyata dia perokok. Kita punya banyak brand rokok tradisional. Yang teman-teman bilang tingwe, melinting dewe. Ya kan? Kita gulung sendiri. Dia kopinya, dia racik sendiri. Oh, ini caranya kopi. Oke, ini tembakau. Experience-nya. Ya kan? Hitnya banyak ke banyak titik gitu, Mas Jo. Saya terlalu semangat. Monggo, Mas Jo. Saya tuh terlalu semangat kalau bicara soal kopi. Balikin lagi ke Mas Jo deh. Tapi ini menarik tuh, Dok. Dokter baru menunjukkan sesuatu yang mungkin belum dipikirkan oleh banyak orang. Bahwa contoh, kita bicara wisatawan Eropa. Kenapa mereka mau datang ke Indonesia? Karena mereka mau mencari sesuatu yang otentik. Yes. Mereka mau melihat, kadang-kadang mereka mau melihat, oh ya ada kerbau, sawah, tapi itu aja yang sekarang ini dibawa. Dan itu jadi program yang buat saya itu membosankan. Kalau kita udah bicara market milenial European, akan beda sama yang baby boomer European. Mereka dulu lihat kerbau aja udah oke. Sekarang enggak, mereka udah lebih pandai dan mereka lebih demanding. Mereka mau mencari sesuatu yang sifatnya eksklusif. Dan ini adalah definisi juga terhadap, kalau saya bisa sambungkan dengan art and luxury tourism.
Setuju. Karena luxury tourism, definisi luxury sekarang itu bukan artinya mahal, tapi something personalized, something eksklusif yang nggak bisa didapetin di mana aja. Benar. Nah, terus dari situ tadi ya, tingwe ya. Tingwe, Mas. Melinting dewe. Kita tembakau dicabur-cabur sendiri, diguling-guling. Oh, oke. Langsung dia mabuk. Gila nih keras banget, nggak pakai filter. Tapi itu akan jadi satu produk yang akan sangat dicari. Saya percaya itu akan sangat dicari oleh tadi wisatawan dari luar negeri. Yang ini belum dikelola. Saya ingat jadi satu cerita di mana saya sempat bantu salah satu startup dan juga mereka melakukan sociopreneur business. Mereka membantu satu sekolah ini di daerah Sumba. Terus waktu saya ngobrol, mereka penghasil apa sih? Pendapatan mereka apa? Ternyata katanya kalau nggak salah itu ada kacang dan juga kopi. Lalu saya tanya, mereka jualan apa? Hidup mereka dari mana? Kalau mereka cuma mengharapkan menadahkan tangan, minta donasi dan lain-lain, saya bilang salah. Kita mestinya harus bisa bantu mereka untuk mengelola tadi. Apakah diajarin jadi Starling? Oh, wah, ngomong-ngomong soal Starling, Mas Jo. Yes. Iya kan? Mereka betul-betul produk punchline mereka intinya adalah kan kopi. Ya nggak sih? Betul. Secangkir 2000. Sisanya adalah produk ikutan sebetulnya. Teh dan lain-lain itu produk ikutan. Tapi punchline mereka adalah kopi. Ya nggak sih? Kalau tadi Anda bicara soal potensi ekonominya kopi. Ya nggak sih? Betul. Sekarang memang masih didominasi oleh pengusaha besar lah kalau Starling. Ya nggak? Sekarang mungkin kalau kita mau bicara mengenai kopi Indonesia, yang betul-betul kopi Indonesia, gitu. Kita bicara Americano, sekarang kan juga brand kopi besar mulai bicara tubruk kan. Betul. Ya enggak? Bagaimana kemudian kita bisa mengkoordinir Starling ini dengan brand kopi lokal, misalnya Aroma misalnya gitu. Sebetulnya kan kopi seduhnya juga sederhana kok Mas Jo. Udah bikin tubruk juga sederhana kok. Betul. Gitu. Itu bagian dari mikro yang bisa dibina oleh siapapun. Gitu. Dan punchline-nya adalah kopi. Gitu. Jadi bukan kopi manis, tapi kopi tubruk. Manisnya silahkan dibikin. Balik lagi ke Mas Ju. Aduh, gue ngomongin kopi lagi. Ayo Mas, silakan lagi Mas. Tapi ini jadi saya lihat korelasinya banyak dong. Tadi yang dokter juga coba angkat adalah ini tren masa kini nih dok. Kita bicara DIY, ya kan, do it yourself. Kalau tadi udah lebih clear lagi, artinya apa? Ini adalah salah satu cara juga untuk mempromosikan kopi secara lebih luas. Yes, benar. DIY, oh ini bisa mixing nih. Kalau sekarang kalau kita kedatang satu brand yang besar lah, saya cuma melihat ada cinnamon sama ada vanilla. Saya membayangkan sebetulnya kalau di Indonesia ini seperti di Jepang, waktu saya ke Jepang, saya lihat yang ada di barnya mereka itu beda lagi, ada honey, ada orange peel, gitu ya, beda-beda. Jadi akhirnya saya lihat kenapa di Indonesia nggak mulai ya? Kalau di sana menggunakan bahan-bahan organik lokal, kita juga bisa. Kita punya herb yang banyak banget kan, rempah-rempah kita banyak banget. Dan itu cocok dengan kopi kan. Cocok. Dan itu belum ada yang mulai Pak. Jadi peluang lagi. Lah monggo. Karali yang mulai. Kita harus kolaborasi dong. Bisa sendirian. Ini satu yang kita bisa mulai bareng-bareng. Siap. Wah. Senang banget saya ngobrol sama dokter hari ini. Banyak pencerahan, banyak ide-ide baru. Sekarang Kokopi udah kolaborasi dengan siapa aja dok? Sebetulnya saat ini kami memang fokus ke teman-teman startup seperti Tanihub, seperti Alami gitu. Memang ujungnya adalah
Kan selama ini teman-teman masih pada fokus pada produk-produk kayak pertanian ya, pertanian umum, gitu Betul. kan. Kami berusaha untuk mendorong mereka atau memperkenalkan mereka bahwa ini loh produksi kopi kita tuh juga sesuatu yang menarik. Gitu. Bagaimana pola mereka membina petani hingga menyerap hasil mereka itu inspiratif buat kami dari sisi Kokop. Gimana caranya? Tadi seperti saya cerita, teman-teman petani kopi tidak lagi terlalu tradisional. Mereka dibina, tapi juga dibeli hasilnya, sehingga selain produk yang menjadi terstandarisasi, namun juga pendapatan mereka menjadi baik gitu. Jadi lebih baik. Lebih baik. Dan mereka punya pride sebagai petani kopi. Gitu. Apalagi kalau mereka tahu, mereka bisa membicarakan hasil pertaniannya mereka sendiri dengan cara kita bicara. Gitu. Itu hasilnya mesti berbeda. Gitu kan. Balik lagi ke situ, apa sih kerjaan kopi saat ini? Fokusnya lebih ke sana. Bagaimana pendanaan, bagaimana pembinaan, dan harapannya sebetulnya berikutnya bagaimana market. Bagaimana kemudian teman-teman seperti kemarin kita ngobrol dengan Rarali misalnya, bisa nggak sih kita mempresent ada satu apa ya, mimpi kami itu adalah ada satu market digital kopi yang end to end gitu bicaranya. Jadi pada saat orang dari luar negeri membutuhkan sebuah barang, sebuah jenis kopi, dia tinggal ke sana dan dia tahu bahwa dia bisa memperoleh standar dan volume sebagaimana yang diharapkan, termasuk pengemasannya. Kalau misalnya dia mau melakukan pengecekan bagaimana produksi dan penanamannya, dia bisa lakukan juga di situ dengan memilih melakukan wisata kopi misalnya. Itu sebetulnya target inginnya jadi seperti itu. Apalagi kalau kemudian at some point kita bisa melakukan saat ini kan market terbesar penjualan kopi untuk bidding dan lain kan masih di luar negeri ya, masih di Singapura, masih di Belanda gitu kalau nggak salah saya lupa. Dan mereka juga melakukannya online. Kenapa kita nggak bisa kayak gitu? Gitu kan. Walaupun masih panjang nih, Mas Jo, masih panjang bangetnya begini. Kalau kita bicara Brazil, ya kan, mereka udah siapapun eksportirnya atau importirnya sudah sangat yakin kualitas dan volumenya sudah sesuai. Ya nggak sih? Kita masih panjang. Namun, tadi kembali lagi pertanyaan Anda, kenapa kami mulai dari situ? Sebenarnya ujungnya adalah harapannya kita punya satu digital platform atau malah sebuah market periodik gitu yang didatangi banyak orang seperti sebuah expo gitu yang memperlihatkan kekuatan kopi Indonesia. Itu sih Mas Jus betulnya. Kalau begitu kita tinggal kolaborasi sebentar lagi. Harusnya, should be, ayo. Betul. Bersama Rally kita sedang melakukan virtual expo. Kita melakukan virtual expo. Nah, ini memang sesuatu yang bisa kita explore. Di Rally sendiri kita sudah mulai dengan ada copypreneur. Jadi yang kita lakukan adalah untuk orang-orang yang mau memulai jadi entrepreneur di industri kopi, dari bikin kopi tiam gitu ya. Mungkin masih awalnya masih baru kopi tiam. Itu perlu apa aja sih? Karena kita bicara dari ingredient-nya, alat-alatnya, packing-nya, untuk mereka bisa buka tokonya. Next adalah yang memang kita sempat discuss, tinggal kita eksekusi aja nih dok, adalah gimana bisa menghadirkan beragam kopi produksi Indonesia, produksi lokal, yang bisa dibeli secara online oleh semua. Jadi ini seperti showcase. Iya, benar. Dan juga akhirnya setiap produsen kopi itu juga bisa menunjukkan mereka itu bagaimana prosesnya, jadi mereka juga bisa bangga. Karena kalau kita bicara toko online aja nggak cukup. Setuju. Toko online ada plus minusnya. Menurut pengalaman saya, toko online itu kalau kita bicara marketplace biasa, tanpa ada event, tanpa ada exhibition-nya atau digital presence, itu cuma nanti price war aja kan? Iya. Si A lebih murah Rp500 daripada si B. Story behind itu udah nggak kelihatan lagi. Benar, key-nya di story ya Mas Ju.
Saya setuju banget. Jadi kita harus angkat story-nya, karena tanpa story itu ya mereka nggak akan bangga, mereka nggak akan dikenal, dan produknya nggak akan jadi spesial. Benar, benar banget. Wah, PR-nya banyak, tapi menurut saya kita bisa mulai sih, Dok. Bisa banget, banget. Kan banyak banget, Dok. Kita bisa kolaborasi pastinya. Ya, insya Allah siap. Wah, nggak nyangka ya ngobrol sama dokter nih. Kita ngobrol udah hampir sejam loh, Dok. Udah hampir sejam, betul. Hampir sejam, tapi kayaknya masih banyak yang kita mesti bahas. Kita baru ngomong di atas ya, di awal. Ya, belum kita bicara ke spesifik apa yang kita harus lakukan buat fase 1, fase 2, fase 3, kita breakdown. Kita belum sampai ke sana nih. Kan tadi saya udah ngasih warning di depan. Saya ini fanatik kopi loh ya. Kalau dihentikan, kalau saya mulai jadi berlebihan nih. Tapi enggak, Dok. Saya lihat komposisinya pas, dan tadi dokter udah sharing banyak banget, dan harapannya memang nanti sesi ini kita akan coba bagikan juga ke teman-teman yang mungkin belum bisa join, dan harapannya ini adalah langkah pertama. Jadi sedikit flashback. Wealth sendiri atau Wellness and Health Tourism Hub ini adalah merupakan sebuah platform yang kami buat untuk menginspirasi, lalu juga buat enable supaya kolaborasi antara stakeholder itu bisa efektif dan efisien. Kita tidak bicara mengenai platform digitalnya dulu, tapi adalah komunitasnya dulu. Mungkin sama seperti Kokopi ya, kita bangun dulu komunitasnya, lalu kita bangun platformnya, kita kerjasama dengan satu sama lain, sehingga waktu kita bicara mau growing industri wellness and health tourism itu bisa terjadi. Kalau enggak kan kita bicaranya silo, satu-satu. Nah, kami sangat berterima kasih dengan Rally juga yang sudah mendukung program ini, dan juga Arexpo. Jadi Rally sekarang ini merupakan salah satu online B2B marketplace terbesar di Indonesia, dan Arexpo adalah salah satu platform yang dikembangkan untuk membantu partner-partnernya, supplier-suppliernya untuk bisa berkembang dan bertumbuh. Nah, District Event sendiri adalah sebuah event producer yang memang fokusnya adalah untuk B2B, dan dihubungkan dengan banyak industri pariwisata dengan tujuan untuk membantu perekonomian pariwisata bisa kembali lagi, dan mengkolaborasikan dengan industri yang beragam. Supaya apa? Indonesia selama ini jalannya sendirian. Jalan sendirian kan nggak bisa gede-gede ya, Dok ya? Setuju. Kalau nggak gandengan tangan susah. Setuju. Karena kita terbiasa dijajah sih ya. Iya. Berjuang sendiri-sendiri ya, Dok ya. Oke. Dokter Niko, terima kasih sekali hari ini yang pencerahan. Saya harap nggak kapok, Dok, dan dan jangan lupa loh, kita baru bicara kopi, belum bicara soal kopi untuk kesehatan loh. Betul, itu kita akan lebih dalam lagi. Gitu, itu akan seru juga. Oke. Thank you Pak Mas. Saya tahan dulu nih, Dok. Nah, dokter ada ngasih satu statement yang menurut saya agak kontradiksi, adalah kopi bikin tenang, padahal kopi juga bikin deg-degan. Nah, kita akan bahas di sesi berikutnya, Dok ya. Ya, ayo berikutnya kita ngobrol lagi. Oke, Dr. Niko, terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Senang bisa ngobrol pagi ini. Kita pasti akan kolaborasi lebih banyak lagi setelah ini. Stay healthy ya, Dok ya. Sama-sama. Oke. Thank you banget Mas Yul. Bye.